Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan teman-teman kali ini dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada vlog kali ini saya ingin cerita ya teman-teman tentang menetaskan telur. Mungkin menetaskan telur itu sahabat-sahabat peternak mungkin sudah tidak aneh lagi ya, apalagi konteksnya menetaskan telur dengan mesin tetas, karena menetaskan telur dengan mesin tetas merupakan salah satu alternatif atau cara agar meningkatkan produktivitas ternak itu dengan cepat. Kenapa dengan cepat? Karena setelah telur terkumpul, lalu telurnya kita ambil, kita tetaskan di mesin tetas, selanjutnya induknya akan siap-siap lagi untuk bertelur, sehingga siklus beranaknya menghasilkan anak lebih cepat gitu teman-teman ya. Tadinya saya ingin menetaskan unggas-unggas eksotik teman-teman ya, tapi agak susah nih dapat telurnya. Jadi untuk kesempatan pertama ya saya pakai telur yang ada aja dulu. Kebetulan tadi saya dapat nih telur ini nih. Ada yang teman-teman telur apa ini? Ini telur entok atau minti lah kalau di Jawa ya, kalau di Sunda mah entong, namanya entong. Ini pasarannya sih di sini 3.000 ya, tapi tadi saya dapat cukup murah teman-teman. Saya dapat 16 butir hanya 30.000. Jadi satu butirnya kurang dari 2.000, sekitar 1.800-1.900an lah ya satu butirnya. Ini lumayan cukup murah teman-teman. Nah, kita akan berbicara nih pada vlog kali ini tentang tahapan awal dulu teman-teman ya. Nanti vlog selanjutnya nanti kita bahas lagi tentang kelanjutan dari hari pertama sampai hari ke-28 menetas ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke alat dan bahan teman-teman. Untuk menetaskan telur dengan alat mesin tetas tentunya kita harus punya mesin tetasnya ya. Kebetulan banget nih, tahun kemarin saya beli mesin tetas ya, ini sederhana tapi sudah full otomatis ya. Yang dimaksud full otomatis itu ya mesin tetas dengan sistem sudah memakai dinamo. Jadi telurnya itu kita tidak perlu dibolak-balik teman-teman, tapi ya sudah ada di mesin tetasnya untuk membolak-balikan sesuai dengan jadwal. Kalau di sini sih perlu 3 jam ya. Sama lampunya juga di sini sudah otomatis. Ini saya beli bulan April tahun lalu 2020. Harga lewat Facebook lumayan murah, ini harganya cuma 650.000 diantar sampai ke rumah, dan tingkat keberhasilan menetasnya itu cukup tinggi teman-teman, di atas 90%. Tapi dengan catatan ya, telurnya itu harus berembrio atau harus dibuahi ya teman-teman. Nah, kita berbicara tentang mesin tetasnya dulu ya. Ini baru saya keluarkan lagi nih dari gudang. Ini lama banget nih, sekitar 4-5 bulan dari pakai. Kenapa? Karena saya sempat sakit, ayam saya jualin ya Brahma, jadi ini nggak berguna sama sekali. Saya cek lagi tadi, saya coba bersihkan, dan semoga ini masih bagus ya. Langsung kita cek aja teman-teman. Ini ada 2 colokan ya. Yang ini untuk lampu teman-teman, dan yang ini untuk dinamo untuk membolak-balikan telurnya. Kita coba dulu lampunya teman-teman. Ini untuk dinamo, ini untuk lampu ya teman-teman. Nah, sudah nyala, kita coba buka. Ini bergerak ya teman-teman, bergerak ya. Jadi ini sistemnya sudah full otomatis. Kita hanya tinggal simpan telur, lalu kita biarkan saja ya. Ini akan bergeser setiap 3 jam kalau nggak salah. Lalu lampunya pun sini pakai yang 5 watt ya teman-teman. 5 watt yang kuning, bukan yang LED atau yang putih ya. Karena kalau mesin tetas itu harus yang menghasilkan panas. Di sini kalau awal dinyalakan, saya lupa. Sorry saya lupa. Di bawah ini ada bak ya. Bak ini tempat air. Kenapa di bawah ini perlu bak air? Ini untuk
menghasilkan tingkat kelembaban pada mesin tetas, karena telur yang terbuahi lalu embrionya berkembang menjadi ayam ataupun menjadi burung atau menjadi entok, dia butuh tingkat kelembaban, karena ketika tingkat kelembabannya itu terlalu rendah, ya dia akan susah menetas. Tapi kalau terlalu tinggi juga, dia akan biasanya susah menetas juga, mati dalam. Jadi memang harus diatur ya. Untuk telur unggas sendiri entok ya, ini konteksnya kalau nggak salah 60-80% itu sudah bagus ya. Terus lampunya ini lampu 5 watt 2 ya, warna kuning. Nah, sama yang satu hal yang penting, saya pakai alat ukur suhu teman-teman sama kelembaban ya. Kenapa ini penting? Karena ini untuk mengetahui suhu real di dalam dan juga tingkat kelembaban. Jadi ketika suhunya terlalu tinggi, terlalu rendah, ya kita setting saja di sini pengaturan suhunya dan kelembaban. Kalau kelembabannya terlalu rendah, berarti airnya kurang. Kita harus tambahin air. Atau terlalu tinggi, terlalu banyak air. Teman-teman, ini kalau alat ini saya beli sendiri ya. Kalau online ini kalau nggak salah 60-70 ribu ya. Nah, di sini ada, ini bukan digital ya. Ini ya masih sederhana. Ini indikator suhunya teman-teman. Ini karena baru dinyalakan, otomatis ya suhunya baru 28,7. Nah, ini sistemnya nantinya ada pengaturannya, ada suhu maksimal paling tinggi, ada suhu minimal paling rendah. Jadi saya setting di sini suhu paling rendah itu 37, suhu paling tinggi itu 38,5. Jadi artinya ketika suhu di dalam ini sudah mencapai 38,5 derajat Celcius, otomatis lampunya akan mati sendiri. Nah, dan ketika suhunya turun lagi menjadi 37, lampunya akan nyala lagi. Jadi suhunya itu akan stabil antara 37 sampai 38,5. Gitu teman-teman. Ini mesin tetasnya ya. Saya kira kalau teman-teman butuh mesin tetas sekarang banyak ya. Ada yang online, ada yang dijual di Facebook, banyak lah, gampang ya teman-teman. Harganya juga sekarang relatif murah. Kalau teman-teman mau merakit sendiri juga gampang, tinggal beli aja partnya lalu bikin kotaknya sendiri. Tapi saya sih nyarinya yang gak ribet ya teman-teman. Jadi ya nyari yang udah jadi aja, 60 ribu udah siap pakai. Ya enakan ini kan tuh. Nah, selanjutnya ke telurnya teman-teman. Ini tadi kan telur entok ya. Ada satu hal yang penting dalam prinsip penetasan telur. Yang pertama, kita harus memastikan telur ini dari indukan yang dikawin oleh pejantan atau dibuahi teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak dibuahi ya cuma nggak akan menetas gitu ya. Jadi ini saya beli tadi 30.000 dapat 16 telur. Dan dari pemiliknya sih ini ada jantannya. Kenapa dia jual? Karena kebetulan si indukannya itu telurnya diganti oleh telur itik katanya. Nah teman-teman, sebelum kita masukkan ke mesin tetas, pertama suhu mesin tetasnya itu harus sudah stabil, yaitu di 37 sampai 38,5. Karena ini masih 31,2 ya, belum saya masukkan. Nah, kita persiapkan telurnya teman-teman. Kalau saya biasanya telurnya sebelum dimasukin ke mesin tetas, kita bersihin dulu teman-teman. Karena ya dari sarangnya itu kan ada kotorannya bercampur sama tanah dan lain-lain. Ini harus dibersihin, karena kalau nggak dibersihin bisa saja bakteri itu masuk ke dalam. Kenapa bisa masuk ke dalam bakterinya? Karena kalau secara mikroskopis teman-teman, si cangkang telur atau si kerabang telur ini dia punya pori-pori atau lubang. Jadi ketika tumbuh koloni bakteri yang banyak, ya otomatis bisa masuk dan bikin telurnya busuk. Jadi ya, saya biasanya bersihkan pakai tisu basah kayak gini cukup, karena adanya alkohol ya. Cukup seperti ini sampai kotorannya tuh hilang gitu teman-teman. Baru nanti setelah dibersihkan satu persatu, semua sudah bersih, lalu kita masukkan ke mesin tetas. Tapi ingat, suhu mesin tetasnya harus sudah stabil 37 sampai 38,5. Kalau masih rendah kayak gini ya cuma gitu teman-teman ya. Dan saya pikir ini prinsip yang penting ya teman-teman.
Jangan kalau menetaskan telur jangan langsung menetas telur. Karena teman saya ada yang kayak gini, dia beli telur ayam negeri, tau kan yang coklat itu, dia tetesin dia masih tetas. Dia mikirnya nanti bakal netas jadi ayam betelor. Itu salah kaprah teman-teman. Karena pada dasarnya si telur ayam negeri yang suka dijual di warung itu tidak ada embrionya, itu tidak dibuat oleh pejantan. Karena ya ini ayamnya bertelur hanya karena pakan saja teman-teman. Jadi sampai 2 bulan pun dimasukin menetas ya nggak akan menetas, yang ada malah busuk, pecah gitu teman-teman. Jadi pastikan kalau menetaskan ya telurnya adalah terbuahi gitu teman-teman ya. Kalau saya kira untuk tahap persiapan penetasan telur cukup kayaknya deh ya. Prinsipnya ya mesin tetasnya itu harus oke, mulai dari pengaturan suhunya, pengaturan kelembabannya, dan disertai alat ukur suhu dan kelembaban ya teman-teman. Sama telurnya harus dipastikan terbuahi dan tidak pecah. Karena kalau pecah nanti biasanya di hari ke-7, hari ke-8 tuh akan pecah. Oke, itu paling untuk persiapannya. Lanjut ya teman-teman, ini tadi saya lanjutin ya proses persiapan telurnya nih. Ini saya tadi baru bersihin berapa ya? Baru bersihin 3 kalau nggak salah. Ini kita bersihin dulu semua satu-satu. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, telur yang sebelum dibersihkan dengan yang telah dibersihkan ya jauh beda gitu. Kalau belum dibersihin kotor, masih ada kotorannya. Lumayan signifikan ya. Kita bersihkan. Sebentar lagi kita akan memulai proses penetasan ini. Karena teman-teman bisa lihat di sini suhunya sudah 37,5. Itu suhunya udah stabil. Ini mesin tetas ini lumayan ini siapa cepat untuk mencapai suhu 37 itu cuma 15 sampai 20 menit udah tercapai teman-teman. Saya lupa ya tadi. Ini mesin tetasnya ini kapasitasnya kalau telur ayam itu cuma 25. Nah ini nggak tahu kalau telur entok kan lebih gede nih dari telur ayam. Nggak tahu ini kapasitasnya berapa ya. Kalau nggak masuk semua ya kita goreng aja sisanya. Kita kasih ke anak saya nih, dia senang banget telur tapi dia belum pernah makan telur entok nih. Kita lihat reaksinya. Nah saya nggak yakin sih ini bakal masuk semua, tuh saya nggak yakin. Ya semoga aja ya ini bisa masuk semua gitu teman-teman. Ini baru berapa sih? Baru 7. Kita coba dulu ya. Oh bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masukkan. Ayo mendekat sini. Posisinya bebas ya teman-teman. Kayak gini aja. Ini satu baris karena telurnya besar. Kayaknya cuma muat 4 ya teman-teman. Ini nggak boleh terlalu padat ya. Kalau kita paksain 5, nanti ini pada saat proses memutarnya ini nggak akan benar. Jadi ini maksimal kayaknya cuma 4 kali 4 paling cuma 12 ya teman-teman suhunya. Muatnya itu baru 7 ya. Di sini bisa dilihat suhunya di sini 35,9 turun ya, karena ini saya buka kelembabannya 57%, airnya belum saya tambah. Nanti saya setting kelembabannya di 60 sampai 70 kalau entok teman-teman. Jadi kita tutup dulu ya. Takut suhunya drop lagi jadi 33. Kita bersihin aja dulu yang ini. Oh iya nih teman-teman, kan ada yang bilang kalau bentuk telurnya lonjong itu katanya nanti menetasnya jadi jantan. Kalau telurnya agak bulat katanya betina ya. Selama saya menetaskan telur sih, saya belum menemukan data yang valid. Maksudnya gini ya, saya menetaskan telur yang lonjongnya 5, yang bulatnya 5. Tapi pas menetas kok banyaknya betinanya. Berarti yang lonjong juga kan betina. Waktu saya sempat menetaskan 10 telur ayam Brahma, 5 yang lonjong, 5 yang bulat. Tapi pas menetas kok banyaknya itu betina. Ada 8 betina, 2 jantan. Sama usia 3 bulan udah kelihatan tuh.
itu saya belum bisa membuktikan ya secara data gitu, ilmiah gitu. Saya kira jenis kelamin dari unggas di telur itu sih ya memang bawaan di embrio di dalamnya. Terkait dengan bentuk telurnya yang lonjong atau bulat, itu lebih ke proses saat telurnya itu keluar dari dari ismus, dari rahim si ayamnya lewat kloaka ya. Ketika kloakanya itu kontraksi mengecil ya, otomatis telurnya jadi memanjang, jadi lonjong. Tapi ketika kloakanya atau itunya tidak kontraksi, ya telurnya mungkin agak bulat teman-teman. Saya pikir sih hanya itu saja faktor penyebab kenapa ada yang bulat ada yang lonjong ya. Ini agak susah nih bersin. Nah ini nih kan, ini kan ada yang satu ini lonjong, ini agak bulat. Gak tahu ini kalau menetas nanti jantan betina. Apalagi kalau baru menetas kan bingung jantan betinanya ya. Ini kita masukkan, udah ada berapa nih teman-teman? 4 kali 3 12. Iya, kita masukkan kayaknya 3 lagi 15 aja. Wah ternyata ya teman-teman 15 telurnya. Tuh, 2 lagi ya, semua alhamdulillah masuk. Semoga ini semuanya berembrio, semuanya bisa menetas. Nah paling nanti saya sih biasanya di hari ke-5 sampai hari ke-7 saya lakukan candling. Candling itu peneropongan teman-teman. Jadi telurnya itu di yang tempat gelap, di teropong, ada enggak uratnya. Kalau bahasa umumnya urat, tapi kalau bahasa medisnya itu pembuluh darah teman-teman. Itu menandakan embrionya itu di dalam hidup, makanya pembuluh darahnya aktif. Itu ya kalau umumnya ada uratnya, enggak ada uratnya gitu ya. Nanti itu bisa saya cek hari ke-5 sampai hari ke-7 teman-teman. Jadi nanti kita ketemu lagi paling di vlog penetasan hari ke-5 atau hari ke-7. Semoga dari 15 telur ini semuanya terbuahi teman-teman ya. Oh iya nih, saya lupa mau bilang. Ini di dalam teman-teman lihat. Ini ada pengukur suhu teman-teman. Jadi suhu yang terbaca di sini itu suhu yang ada di dekat telur ini teman-teman ya. Kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga telurnya menetas semuanya, jadi entok, jadi makhluk hidup yang hidupnya bahagia gitu ya. See you teman-teman.